yang tidak ngerti, mana yang tidak jelas untuk diperbaiki. Dalam hal ini kita harapkan pada itu menggunakan kesempatan walaupun Sedikit, tapi dipergunakan kesempatan sedikit ini, sehingga tidak ada yang tidak jelas. Kita mengharapkan ke depan ibu-ibu memiliki silabus, ibu-ibu memiliki RPP untuk 1 tahun. Misalnya ibu-ibu wali kelas 2 memiliki RPP untuk 1 tahun. Nah, jadi bukan RPP untuk dapat RPP untuk hari ini untuk mengajar besok, tetapi untuk 1 tahun bisa kita ciptakan sponsor. Itu harapan kami. Kemudian harapan kami Aceh Barat ini menjadi pilot project untuk pendidikan sekolah tingkat dasar. Jadi kabupaten-kabupaten lain mudah-mudahan bisa datang ke sini melihat dari apa yang sudah dibuka kita. Kalau mereka tahu studi banding misalnya, sampai studi banding sampai ke Pulau Jawa, sementara studi banding di daerah kita sendiri sangat dibutuhkan sebenarnya. Kemudian sebelumnya kita ada menitip progres sekolah pada guru wali kelas 1. Itu mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membantu untuk membuat profil itu, sehingga sekolah kita betul-betul luar biasa. Toh selama ini kita sering menghafalkan pada anak-anak, ini Majapahit, ini Hamengkubuwono, ini Jakartarum, ini Jagatingkir. Toh sebenarnya kalau kita gali sejarah, kan cukup banyak sejarah tentang Teguh Umar misalnya, tentang Pusubari misalnya, tentang sejarah berdirinya sekolah itu. Anak-anak tahu berapa anak berdirinya sekolah ini, SD ini, itu kan bisa dijadikan sebuah pertanyaan kepada anak-anak. Tinggal lihat sejarah. Siapa kepala sekolahnya tahun ini? Kepala sekolah di SD ini Bu Sudi. Apa yang kita tanya tahun berapa Hamengkubuwono lahir? Apa urusan dengan kita di Aceh di sini? Ini sering kita terjebak dengan hal ini. Kemudian ibu-ibu, kenapa kami masuk ke sektor pendidikan tingkat SD MT? Karena ini merupakan fondasi, Bu. Ketika fondasi itu salah kita letakkan, maka hancurlah negara ini. Dan kita ikut berdosa semuanya. Jadi kalau SMP, SMA itu tinggal boleh-boleh saja. Ibu sudah mengajarkan membaca, ibu sudah menanamkan watak yang benar dan baik. Seandainya salah kita tanamkan watak pada anak-anak. Contoh, saya tiap hari berjalan masuk lorong, masuk jalan kecil, jalan besar, masih banyak polisi-polisi tidur. Itu pertanda watak kita itu bagus, itu baik. Kalau seandainya polisi tidur tidak ada lagi di jalan, berarti watak anak-anak generasi kita sudah bagus dan sudah baik. Kemudian saya pernah menulis 35 tahun Indonesia itu mengikuti pendidikan ala bayangan. Seperti diibaratkan misalnya ini gerbong Pak Madi 3 ekor, gerbong terus dihafalkan pada anak-anak. Ibu-ibu mungkin tanpa menyadari watak gerbong sudah lengket di anak-anak. Makanya kadang-kadang kita menjadi generasi serakah. Sama serakah seperti gerbong, dipagar pun orang dilanggar juga. Sehingga menjadi kenapa nggak pernah ada pelajaran korupsi? Toh orang Indonesia sangat lihai korupsi. Toh orang Aceh sangat lihai dengan korupsi. Karena pelajaran korupsi nggak pernah diberikan oleh ibu-ibu di sekolah dasar sampai SMA sampai kuliah. Tapi ini sangat lihai. Inilah watak yang kita tanamkan. Karena kita menanamkan watak terbong sama orang lain, kita barusan terjadi tsunami. Coba ibu-ibu hitung berapa orang anak-anak kita yang terjadi NGO. Yang paling banyak kan sopir, satpam dan yang lainnya nggak bisa. Kenapa ketinggalan dengan ini? Itu sangat jauh ketinggalan. Sebentar lagi investor sekian banyak masuk Aceh. Ada investor yang masuk untuk batu bara, ada yang PLTU, ada yang ngambil emas, ada yang ngambil pasir kuasa yang diolah menjadi kaca api peluru yang ada di Aceh Barat. Ada diambil gas, ada diambil bermacam-macam lainnya. Jadi kita hanya siap untuk calon jadi satpam. Toh hari ini kita persiapkan anak kita itu jadi manajer. Jadi walaupun kita hari ini nggak bisa jadi manajer di sebuah perusahaan itu, untuk anak cucu kita nanti jangan sampai mereka pun jadi satpam juga. Ini sangat tergantung pada ibu-ibu hari ini. Jadi kenapa biasa hari ini ya mau maju untuk pendidikan sekolah tingkat dasar? Ya karena mengingat ini tadi. Jadi mengingat ini tadi sehingga kita akan masuk ke sektor ini.
masuk sektor ini. Ibu-ibu dapat memacu anak-anak kita untuk tidak lagi menjadi calon satpam dan calon sopir, tetapi menjadi calon manajer semuanya, calon petinggi semuanya. Jadi dalam hal ini kita yang jelas, kita tidak bisa membendung investor akan masuk. Tetapi lagi ibu yang sudah biar memenuhi